Eh? Anda ingat, ketika Anda beragama, maka kitab suci Anda apa? Kalau Anda Muslim ya Al-Quran. Kalau Anda seandainya Kristen mungkin Injil ya. Saya nggak terlalu paham kitabnya non-Muslim karena saya Muslim. Tapi kalau kitabnya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kita sebagai orang yang bernegara, berbangsa, kitabnya apa? Kitab sucinya adalah Pancasila. Itu loh, kebiasaan ini Ustadz Alfian Tanjung ini. Nggak boleh kayak begitu Ustadz, mohon maaf ya. Ya, Anda biar tahu ya, jati diri bangsa itu tanpa memanfaatkan proposal. Coba kalau Indonesia ada pesantren jati diri bangsa, dari lahir, dari hatinya yang memiliki kepribadian jati diri bangsa, tidak ada orang miskin. Faktanya, mereka itu orang-orang yang berkelompok, yang mendirikan pesantren jati diri bangsa, sudah membuat rumah ribuan bagi orang-orang yang tidak mampu. Anda yang katanya nggak pernah murtad, Anda yang katanya tidak pernah sesat, kerjaannya menyesatkan orang, Anda sudah lakukan apa untuk umat? Anda sudah lakukan apa untuk bangsa? Itu hadiah besar. Itu hadiah besar. Pesantren jati diri bangsa itu hadiah besar untuk Republik Indonesia. Supaya apa? Kita tidak akan pernah berbicara jati diri Republik. Tidak. Ini jati diri bangsa. Bangsa itu siapa? Bangsa itu adalah kita. Nanti regenerasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ustadz Alfian Tanjung, Anda bikin klarifikasi. Anda belum tabayun kok sudah bisa menyesat-nyesatkan. Terus ada seorang tokoh alim ulama ya, Buya Yahya, mohon maaf Buya Yahya ya, saya lihat kontennya. Saya lihat dalam ceramah Anda ketika ada orang tanya menanyakan tentang pesantren lintas agama, Anda mengeluarkan statement, tarik Buya. Tidak baik itu. Gampang sekali menyesatkan tanpa ada klarifikasi, tanpa ada verifikasi, tanpa ada tabayun, tanpa ada islah. Itu hadiah besar. Ya, kami mendukung umat Muslim. Kenapa? Sudah cukup agama ini seolah-olah Indonesia ya, kita bicara Indonesia. Agama ini seolah-olah menjadi biang permasalahan. Beda agama bentrok. Saat ada gereja Natalan diteror. Ya. Ketika ada umat Muslim, Masya Allah. Apalagi ada di apologet itu yang debat-debat lintas agama. Nah itu yang perlu diantisipasi, itu yang ada debat-debat lintas agama itu loh. Di dalam ada aktivis-aktivis apologet, ada Bang Zuma, ada Gus Wafi. Itu malah saya nggak seret sama sekali. Kenapa? Nanti kerukunan antar umat beragama pecah hanya gara-gara apa? Mendiskusikan, mendebatkan sesuatu yang bukan keyakinannya. Pentingnya pesantren jadi diri bangsa untuk mengukir jiwa, prinsip, ideologi itu ada di pesantren jadi diri bangsa. Dunia sedang menyambut itu. Kami berharap itu bisa sukses nanti. Kalau itu sukses, sudah tidak ada orang lagi mendebatkan tentang agama, orang bermusuhan hanya gara-gara beda agama, ya. Orang saling hina hanya gara-gara beda keyakinan. Karena apa? Di situ bersatu kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, yang memberikan toleransi dengan apapun perbedaan, mau beda agama, beda ras, beda suku. Ya mestinya kayak begitu. Jangan tiba-tiba ini Ustadz Alfian Tanjung ini belum tabayun sudah bilang menyesat-nyesatkan pesantren jati diri bangsa. Apa-apaan? Yang Anda sesat-sesatkan itu sudah membangun ribuan rumah bagi orang-orang yang miskin tanpa proposal, tanpa minta bantuan pemerintah. Anda biar tahu itu, tabayun makanya biar Anda kenal. Gemes saya, kalau ada yang goreng-goreng, saya orang yang paling depan siap mati untuk menyampaikan itu. Saya nggak rela. Ada tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Ini hadiah besar untuk bangsa Indonesia. Dinyinyir-nyinyir, disesat-sesatkan. Ada tujuannya untuk apa? Untuk provokasi. Provokasi. Ini menyesatkan, kata narasi-narasi mereka. Ini orang-orang pakai belangkon. Hei, pesantren jati diri bangsa penting menjaga yang namanya budaya, adat. Penting. Kita harus jaga adat dan budaya.
Boleh budaya agama kita, Islam itu adalah Arab. Karena Arab itu bagian daripada budaya Islam. Kenapa? Sholatnya kita mengamalkan bahasa Arab. Ngaji juga tulisannya Arab. Tetapi yang namanya adat dan budaya penting kita jaga. Karena adat dan budaya itu bagian daripada jati diri bangsa. Enak saja Anda goreng-goreng. Ngasih narasi. Ada pesantren yang sesat. Ini ada pesantren lintas agama. Apa-apaan itu? Nggak boleh kayak gitu, tabayun dulu lah Ustadz Alfian Tanjung ya. Nggak boleh kayak begitu Anda. Benar Bang, mereka tidak punya adab, rukun Pancasila saja. Mereka tidak ladani, tapi sok-sokan pribumi, nasionalisme. Nah itu. Anda ingat, ketika Anda beragama, maka kitab suci Anda apa? Kalau Anda Muslim ya Al-Quran. Kalau Anda seandainya Kristen mungkin Injil ya. Saya nggak terlalu paham kitabnya non-Muslim karena saya Muslim. Tapi kalau kitabnya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Kita sebagai orang yang bernegara, berbangsa, kitabnya apa? Kitab sucinya adalah Pancasila. Itu loh. Lagi giliran ada pesantren jati diri bangsa, mbok nyunyur sana, mbok nyunyur sini, mbok goreng sana, mbok goreng sini. Ini mau majunya mau kapan? Indonesia. Stop, berhentilah Anda menyesatkan orang. Ya, Anda bercermin, berkaca. Anda itu sudah betul atau enggak? Apa belum? Oke, saya bacakan komentar-komentar ini dari berapa? Ada 900 orang yang menonton ini. Benar Bang, mereka tidak punya adab rukun Pancasila. Oke, sudah. Dengerin orang marah-marah. Saya tidak marah. Memang kalau saya live streaming gaya bicara karakternya begini. Woi, Anda itu provokasi matamu, provokasi. Saya itu mengkonfirmasi ketika ada konten-konten seperti itu yang memprovokasi. Ada seorang katanya Ustadz, ada seorang yang katanya Kiai, namanya Ustadz Alfian Tanjung, bikin podcast membicarakan tentang, memframing tentang pesantren lintas agama, paham? Di dalam konten tersebut ada narasi-narasi menganggap bahwa pesantren lintas agama itu adalah sesat. Padahal yang sesat itu dalam kontennya Alfian Tanjung. Tidak ada di situ pesantren lintas agama, tidak ada. Adanya pesantren jati diri bangsa. Paham? Paham ya? Gak usah baper, memang aku nek ngomong ini. Maksudnya kayak gamblang loh. Datang ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Alfian Tanjung memang nggak waras, Gus. Ya kita berhusnudon sajalah, mudah-mudahan dia waras dan dia mau klarifikasi. Saya pernah duduk di Indonesia, saya hormati Habib Kiai, Habib ulama Indonesia, tapi saya sering lihat agar mereka provokasi kaum muslimin, lagai kita sesama Islam. Mereka seperti komunisme. Komennya. Oke lah, silakan komen, nggak apa-apa. Anda itu, ya Allah, kita ya saudara-saudaraku, khususnya untuk umat Muslim, agama keyakinannya apapun, Bapak Ibu, Anda yang agama non Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, mari kita dukung. Kalau itu baik, tujuannya mulia, untuk keberagaman, untuk persatuan, untuk jati diri bangsa, tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dedikasinya mulia, untuk mencetak karakter generasi anak bangsa, agar memiliki jati diri bangsa, dukung. Yang nggak berdukung berarti mereka adalah PKI yang berjubah agama. Yang nggak berdukung ada PKI yang berjubah agama, sudah. Hari ini sampai hari ini, ya Allah, Cina sudah membuat manusia, mengakali manusia supaya bisa terbang. Kita masih di seputaran itu aja. Ngaji percuma, sekolah percuma kalau nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Percuma, Pak. Apalagi Anda seorang pengajar, Anda seorang ustadz, Anda seorang kiai, Anda seorang habib. Saya akan lantang berorasi, saya akan lantang berteriak. Kalau ada tujuan mulia, tujuan baik, difitnah sana, difitnah sini, di framing. Jangan sesuatu yang tidak pernah Anda temui lalu Anda anggap itu menyesatkan. Mungkin saja Anda belum update, gitu loh. Supaya Anda update, tabayun. Klarifikasi, tanya tujuannya apa ini? Ada pesantren jati diri bangsa.
Tanyakan dong. Orang-orang kalau nggak tasawuf, Masya Allah, ada hubungan orang-orang toreko nggak tahu, nggak ngerti. Ayo Pak, Bapak Ibu, mohon maaf, saya ngomong begini.